Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan lagi pengajian kita Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu atau mengenal Allah itu sebetulnya merupakan kebutuhan kita yang paling pokok. Jadi yang paling primer itu sebetulnya adalah mengenal Allah. Sebetulnya itu. Kenapa kita kok seakan-akan tidak butuh Allah? Karena fitrah ini kita rusak. Fitrah ini kita rusak. Kita pernah belajar tentang masalah jiwa, masalah roh. Nah, itu yang merusak itu kita sendiri ternyata. Nah, kalau secara fitrah, maka kebutuhan yang paling primer, yang paling pokok bagi kita manusia ini adalah Ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya ada sebuah ungkapan bahwa belajar Ma'rifatullah atau mengenal Allah ini adalah usuluddin, hal yang paling pokok di dalam agama. Betapa tidak kita capek-capek sholat tapi sama Allah aja nggak kenal, ya. Maka sia-sialah sebetulnya sholat kita ini. Makanya sangat perlu kita belajar mengenal Allah ini. Kalau saya tanya kebutuhan pokok kita ini apa sebetulnya? Kebutuhan pokok hidup kita ini apa kebutuhannya? Yang pertama apa? Coba jawab semuanya ini. Yang pertama, kebutuhan pokok kita itu apa? Satu apa? Ibadah. Nggak, kebutuhan ini, kebutuhan fisik maksudnya, kebutuhan fisik. Makan, ya, kebutuhan makan. Jelas itu kan? Gak bisa diingkari nih. Apalagi minum, ya, sandang, ya, betul ya. Makan, minum, sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Baju ya, pakaian. Pangan, makan, papan, rumah. Ada sebetulnya yang lebih pokok dari itu. Kalau diwujudkan dalam benda apa? Rumah, terus makanan, air, sama apa? Gak butuh udara. Butuh enggak udara itu? Iya. Butuh ya udara itu. Nah, coba antara udara, antara air, antara makanan, antara rumah, mana yang paling pokok itu yang mana? Di antara yang pokok itu? Udara ya. Yang paling pokok itu udara. Kok bisa begitu? Nah, coba kita uji. Kalau kita nggak dikasih air sehari, kuat nggak? Kuat. Iya, buktinya kalau kita puasa itu nggak minum itu kan? Nggak minum bisa itu. Nggak makan juga lebih bisa lagi. Jadi masih bisa tahan lama. Nah coba, apalagi rumah ya kan? Nggak punya rumah, nggak apa-apa. Gelandangan tuh tidur di sembarang tempat bisa itu kan? Nah, nggak begitu pokok. Yang paling pokok itu adalah daripada rumah lebih butuh makan, daripada makan lebih butuh air kan gitu. Ya, yang paling pokok lagi udara. Nah, coba kita nggak dikasih udara sehari, nggak usah sehari, wes 5 menit wes 5 menit, ya loh, ya matilah kan gitu kan, nggak bernafas 5 menit. Katakanlah udara itu dicabut sama Allah misalnya, ya gimana kan? Itulah yang sering kita lupakan. Kita dalam 1 menit itu berapa udara yang kita hirup itu? Berapa
udara yang kita hirup. Cuma sering kita lupa. Nah, di antara rumah, air, makanan, udara, atau apalagi kebutuhan pokok yang lainnya, yang paling mudah didapat itu apa? Udara. Udara yang paling mudah didapat itu. Makin pokok kebutuhan yang kita perlukan, maka makin gampang itu kita dapatkan. Nah, itu sudah, jangan khawatir, Allah itu Maha Pengasih ya. Makin pokok kebutuhan yang kita perlukan, maka makin gampang kita dapatkan. Di mana-mana kita bisa dapatkan udara dengan mudah, tanpa harus membayar. Ya, tanpa harus membayar. Bayangkan kalau ditarif sama Allah, ya, satu tarikan nafas 50.000 misalnya. Gimana kita bayar tuh? Dan makin pokok kebutuhan yang kita perlukan ini, makin kita nggak sadar, ya, makin kita nggak sadar kalau makin kita kufur terhadap nikmat itu, makin kita kufur. Nah, coba kalau air misalkan, minum gitu, masih ingat kadang-kadang baca doa Bismillah, ya, Alhamdulillah. Coba kalau udara, ayo baca Bismillah atau baca Alhamdulillah tiap detik, itu bisa itu? Nggak bisa, itu makin kufur. Itulah manusia itu. Nah, betapa kita ini menjadi makhluk yang kufur terhadap nikmat Allah gara-gara ini. Nggak ingat kalau kita itu tiap detik itu menghirup udara bebas sepuasnya tanpa harus membayar. Nah, itu udara itu. Jadi yang paling pokok itu udara sebetulnya. Cuma karena ini makin pokok, makin kufur juga kita terhadap nikmat ini. Nah, sebetulnya apa? Ada lagi kebutuhan yang paling pokok di antara kebutuhan-kebutuhan itu. Yang paling pokok yaitu tadi ma'rifatullah atau mengenal Allah ini. Itu sebetulnya kebutuhan yang paling pokok. Nah, karena ini paling pokok dari kebutuhan yang pokok-pokok tadi, maka makin kita kufur, betul kan? Betapa banyak orang yang kufur kepada Allah. Betapa banyak orang yang durhaka kepada Allah, bahkan melupakan Allah. Ya. Sebetulnya kalau nggak kita rusak dari awalnya, ya ini akan kita rasakan bahwa mengenal Allah, kenal Allah selalu itu merupakan kebutuhan yang paling pokok. Karena kita rusak dengan makanan yang kita makan. Ya, dari mana asalnya makanan itu? Dulu waktu kita dalam perut ibu kita, kita dapatkan asupan dari ibu kita itu asalnya dari mana itu. Nah, itulah yang merusak. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa kita itu ada fujur dan ada takwa, ada kebaikan dan ada potensi keburukan. Nah, itu ya. Baik, sebelum lebih jauh kita baca Quran dulu. Silahkan dibuka surah At-Tur ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Alhamdulillah. Baik, kita terjemahkan. Am khuliqu, ya, atau apakah mereka tercipta, atau apakah mereka diciptakan. Itu surah At-Tur, surah 52, Pak Tor. Surah At-Tur, surah 52. Am khuliqu, apakah mereka diciptakan? Am khuliqu, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa sesuatu pun. Gini, ada sering kita dengar jagat raya ini asalnya dari mana? Ya wis moro-moro ono dhewe. Ya enggak ada yang ciptakan, ya wis kok iya kebetulan saja, kayak gitu. Seperti kebetulan ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ya maksudnya moro-moro ono dhewe gitu. Nah itu maksudnya ayat ini, maksudnya pernyataan ini. Ada dengan sendirinya. Am humul khaliqun. Ya, ataukah mereka yang menciptakan? Menciptakan sendiri. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini maksudnya Allah ngajak kita berpikir sedikit ini. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ya mosok ono. Ya, sesuatu itu ada tanpa diciptakan gitu. Apakah sesuatu itu ada tanpa diciptakan, itu maksudnya. Ya. Kemudian pernyataan yang kedua, amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ya gak apa-apa kalau gak percaya Allah. Tapi buktikan gitu loh. Yang ada ini apa kamu ciptakan sendiri gitu. Apa kamu yang menciptakan bulan? Ya nggak yakin. Kalau memang ada yang menciptakan selain Allah, ya dibuktikan. Misalnya siapa yang dianggap Tuhan misalnya. Kalau orang Nasrani misalkan bilangnya Nabi Isa atau Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, buktikan kalau Yesus itu menciptakan rembulan. Ya nggak mungkin lah. Sebelum Nabi Isa lahir rembulannya sudah ada, meskipun kita nggak menangi lahirnya Yesus kan gitu, tapi kita yakin kalau rembulan itu sudah ada sebelum Isa lahir kan begitu. Atau yang kita tuhankan apa? Misalnya patung-patung, apalagi benda mati gitu, apalagi benda mati yang kita buat sendiri.
yang dibuat oleh manusia sendiri. Gimana mau menciptakan rembulan? Ya, menciptakan dirinya sendiri aja nggak bisa. Bahkan dia adalah dibuat oleh manusia. Am khalaqus samawati wal arda. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Tapi sebetulnya mereka nggak yakin dengan perkataan mereka. Ya, sebetulnya makanya kita lihat itu debat-debat masalah ketuhanan di internet gitu ya. Kan banyak itu kan. Sebetulnya orang-orang di luar Islam itu wis nggak pede sakjane kok nggak pede. Tapi karena ego ya, tapi karena gengsi gitu. Mau mengakui Allah itu satu-satunya pencipta ya. Pencipta itu hanya satu. Ya akhirnya mereka bertahan lah, digaduk-gaduk supaya Tuhan mereka itu tetap dianggap benar. Itu karena makanya orang yang nggak mau menerima Islam sebetulnya dua aja sebabnya. Kalau nggak sombong ya bodoh gitu. Kalau nggak sombong bodoh. Itu nggak mau menerima kebenaran. Ada dua sebabnya. Kalau nggak sombong bodoh. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi buktikan. Apa kamu yang menciptakan langit bumi? Tentu kan nggak yakin, nggak ada yang yakin. Fir'aun itu loh mengaku Tuhan dulu. Juga nggak mengatakan dia yang menciptakan langit dan bumi. Orang dia lahir, langit buminya sudah ada dulu kan. Kan begitu. Ini ayat Al-Quran ini sangat logis gitu loh. Sangat logis bahwa ada sesuatu yang menciptakan keberadaan alam semesta ini. Am indahum, ataukah di sisi mereka khazainu rabbika, perbendaharaan Tuhanmu. Ataukah di sisi mereka perbendaharaan Tuhan. Maksudnya atau mereka mempunyai sifat-sifat Tuhan gitu. Ataukah mereka mempunyai sifat-sifat Tuhan? Maksudnya bisa mencipta gitu loh. Bisa mencipta langit, bisa mencipta rembulan, atau ketika diciptakan rembulan itu kita ikut menyumbang. Ketika menciptakan alam semesta aku nyumbang bintangnya, aku nyumbang tiangnya misalnya. Atau begitu. Kan nggak ada yang berani mengaku begitu kan? Amhumul musaitirun, ataukah mereka mereka lah yang berkuasa, ataukah mereka yang berkuasa. Jadi ayat ini sebetulnya argumentasi cuman berasal dari kitab suci, dari Al-Quran. Nah ini kalau kita ngomong-ngomong sama orang di luar Islam kan biasanya antipati dulu kalau kita baca ayat. Ya, kalau kita baca ayat di Al-Quran Allah berkata begini, ya sudah antipati dulu. Iya, saya juga punya kitab suci kan begitu. Nah, kalau kita mau bawa argumen dari Al-Quran, ya tidak usah dibilangi dari Al-Quran. Ya pokoknya ini logika yang diberikan Allah untuk membantah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya, sebetulnya sebelum kita mengenal Allah, kita harus kenal Tuhan itu dulu. Tuhan itu konsep ketuhanan maksudnya. Konsep ketuhanan harus kita tahu dulu, harus kita mengerti dulu sebelum kita kenal Allah. Logika kita itu nggak nyampe Allah kepada Allah itu sendiri. Allah itu adalah Tuhan, nggak nyampe logika kita. Allah itu baru diinformasikan lewat Rasulullah bahwa Tuhan itu adalah Allah, gitu loh. Nah, kalau kita cari lewat logika nggak bakalan ketemu Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu dulu, kisahnya Nabi Ibrahim yang terkenal tuh kan, oh ini rembulan, oh ini kayaknya Tuhan saya ini bisa terang benderang, oh ternyata ada yang lebih terang matahari, oh ini Tuhan saya. Kata dalam pencarian Tuhan, dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu kan begitu. Nah, nggak bisa ketemu Allah itu nggak bisa lewat akal itu. Akal cuma bisa berlogika sampai menemukan bahwa ada sesuatu di balik terciptanya kosmos ini.
di balik terciptanya alam semesta ini. Sampai situ saja. Nah, itu pun terbatas. Nah, cuma karena kita dibekali akal sama Allah, kita gunakan baik-baik akal ini untuk mengenal Allah, begitu. Untuk mengenal Allah. Ini sebetulnya yang kita baca itu argumen yang pertama. Jadi argumen dari wahyu. Cuma ini berlogika, ya, masuk akal. Ya kalau kamu gak yakin kalau Tuhan itu ada, loh apa kamu yang menciptakan langit dan bumi itu? Kata Allah begitu. Seakan-akan dalam ayat ini Allah ngomongnya seperti itu. Atau mereka ada dengan sendirinya. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya matahari menciptakan matahari. Nah, kemudian rembulan menciptakan bulan. Langit menciptakan langit. Apa begitu? Nah, ini kan logika ini. Logika yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuman adanya di Al-Quran. Makanya awal-awal ayat itu turun kan Allah tidak memperkenalkan namanya Allah gitu. Saya ini Allah kan tidak begitu. Ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuhan gitu saja. Rabb, ya, Rabb. Rabb itu yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara, yang mengatur, yang memberikan rizki. Nah, itu yang menyembuhkan sakit bila sakit. Nah, itu Tuhan namanya. Kalau mau disebut sebagai Tuhan ya harus bisa menciptakan. Harus bisa menciptakan. Misalnya sampai ditantang di Al-Quran ya jangankan itu. Menciptakan lalat saja nggak bisa. Yang lalat yang sering kita bunuh. Yang sering kita usir, sering kita pukul. Menciptakan kayak gitu aja nggak bisa itu manusia itu. Nah, gitu. Ini sebetulnya argumen wahyu ya. Nah, cuman kalau kita lihat argumen ini juga sangat masuk akal gitu. Nah, kita teruskan kepada membuktikan bahwa Allah itu bersifat Tuhan itu wujud. Tuhan itu wujud. Kan ada kan sering kita jadikan pujian kan? Wujud, kidam, bako, dan seterusnya kan? Wujud bahwa Tuhan itu sifatnya wujud. Tuhan itu berwujud. Tuhan itu ada gitu. Nah, bagaimana membuktikannya? Oh, kita nggak pernah lihat Tuhan kan gitu. Dari zaman dahulu sebetulnya sudah banyak teori-teori yang menerangkan itu. Cuman saya bawakan beberapa saja. Yang pertama argumen kosmologis. Jadi kosmologis itu maksudnya kenyataan adanya alam semesta ini. Nah, itu argumen yang pertama. Kenyataan bahwa alam semesta ini ada gitu. Alam semesta ini ada berarti ada sesuatu yang membuat dia menjadi ada gitu. Ada sesuatu yang membuat alam ini menjadi ada. Sederhananya begini. Dahulu waktu tahun berapa ya? Belum ada TV itu belum menjamur kan TV-nya kan hitam putih ya. Tahun 90-an. TV-nya hitam putih itu pun kita nggak punya kan. Nonggo biasanya kan. Nonggo, delok TV bareng-bareng. Ya anak-anak itu termasuk saya dulu. Jadi kalau lihat TV itu lihat dunia dalam berita. Nah, itu di tetangga itu rame-rame. Ada yang di depan, ada yang di belakangnya sampai kayak bersop-sop gitu loh. Nah, kemudian yang di depan itu kalau nentangi itu apa ya? Menghalangi. Ya, karena mungkin besar gitu ya. Terus yang belakangnya itu dicolek gitu loh. Atau dipukul gitu. Tapi pura-puranya nggak nyolek, ya kan? Kemudian yang di depannya kan ngomong gini. Sopo rek jawel-jawel iki rek, kan begitu kan? Siapa yang nyolek saya gitu. Dia itu yakin meskipun apa? Meskipun dia nggak melihat siapa yang jawil, siapa yang nyolek. Betul. Nah, kan begitu. Atau ada segerombolan anak kecil
yang satu disuruh pejamkan mata. Suruh pejamkan mata. Terus salah satu dari mereka mukul yang menjamin mata itu. Nah, akhirnya dia melek. Terus ketika dia membuka matanya, siapa yang mukul saya tadi? Betul enggak ngomong gitu? Siapa yang gepuk aku mau? Siapa yang gepuk aku? Meskipun dia nggak tahu siapa yang memukulnya. Meskipun dia nggak melihat, tapi dia yakin bahwa ada yang memukul saya. Kan gitu. Meskipun dia tidak melihatnya secara nyata. Tapi dia yakin kan bahwa pukulan itu ada yang melakukannya. Kan begitu. Nah terus teman-temannya ngomong gini. Teman-temannya itu ngomong gini. Sopo sing gepuk? Gak ono. Yo anu be. Angin be sing gepuk apa terpukul dengan sendirinya gitu. Percaya gak kira-kira itu? Yang terpukul tadi itu. Nggak akan percaya. Gak mungkin percaya. Bojo kan pasti salah satu dari mereka ada yang mukul kan gitu. Nggak mungkin dia terpukul dengan sendirinya. Kan begitu. Nah, sama maksudnya dengan alam semesta ini, bahwa dia gak mungkin moro-moro no dewe gitu loh, gak mungkin. Dan ini sesuai sebetulnya argumen kosmologis ini sesuai dengan ayat tadi itu. Sesuai dengan ayat yang kita baca itu. Gak mungkin tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana kasus yang sederhana tadi. Nah, ini dikenal dengan membuktikan keberadaan Tuhan dengan sebab akibat. Dengan sebab akibat. Premisnya atau poin-poinnya atau pijakan-pijakannya ini ada beberapa. Yang pertama bahwa segala hal yang ada ini pasti ada sebabnya. Segala hal yang ada ini pasti ada sebabnya. Pasti itu. Pasti ada sebabnya. Apapun itu pasti ada sebabnya. Apapun. Ya kan? Apa saja. Misalkan kita, nah ini, pagi ini kan kita kan ketemu ini. Nah, sebabnya apa? Kita bisa bertemu jarak jauh ini. Sebabnya. Karena kita punya HP kan begitu. Itu pasti ada sebabnya itu. Beruntun gitu loh. Beruntun. Pasti ada sebabnya. Pokoknya pasti ada sebabnya. Itu kita yakini bersama-sama itu. Gak bisa ditolak sama akal itu. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Nah ini juga sesuai sama ayat tadi. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Aduh, saya ini gak ono angin, gak ono udan, tiba-tiba sedih begitu. Ya apa ya, kok moro-moro sedih, gak ono angin, gak ono udan, wis moro-moro wis nelongso awakku. Enggak mungkin itu. Pasti ada sebabnya itu. Entah mari tukaran karo bojone ya. Entah apalah gitu. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin sesuatu mau itu bersifat lahir, mau itu bersifat batin, tidak mungkin sesuatu itu menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Pasti ada yang menyebabkan. Pasti ada yang menyebabkan. Yang ketiga, tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa ada akhirnya. Ini yang ketiga. Tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa ada akhirnya. Misalnya kita pagi ini ketemu karena punya HP. HP siapa yang menyebabkan? Yang menyebabkan HP itu apa? Atau HP diciptakan dari apa misalnya? HP ini diciptakan dari apa? Dari apa? HP itu dari plastik misalnya, dari plastik. Plastik diciptakan dari apa? Dari mana misalnya? Dari pabrik plastik. Nah, pabrik plastik diciptakan dari mana?
menciptakan plastik itu dari mana? Ya, mungkin dari terus beruntungan gitu, mungkin dari petani yang menanam plastik, mungkin begitu. Ya, pokoknya ada akhirnya sampai dia berhenti. Ya. Logikanya apa? Maka harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan lagi. Ya, sampai ketika dia berhenti sebab itu, itulah yang namanya sebab pertama. Harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan. Nah, sebab pertama itu tidak berasal dari apapun, tidak diciptakan dari apapun, tidak dirancang oleh siapapun, tidak disusun dari apapun, dan tidak ada awalnya atau tidak ada awal mulanya. Nah, itu sebab, namanya sebab yang pertama. Makanya ini disebut dengan teori sebab akibat. Nah, kalau sebab pertama yang tidak disebabkan itu bisa disebut sebagai Tuhan, ya, kalau sebab pertama itu bisa disebut sebagai Tuhan, maka berarti apa? Konsekuensi logisnya apa? Maka Tuhan itu ada, kan begitu. Kalau sebab pertama itu bisa disebut sebagai Tuhan, maka berarti Tuhan itu ada. Ini logis ini. Kan begitu. Bisa diterima ya, bisa dipahami ya ini. Yang apa namanya? Argumen atau alasan tentang keberadaan Tuhan dengan teori sebab akibat ini. Bisa paham ya, saya kira ya, gampang ini. Nah, kemudian yang kedua, ada di dalam ilmu apa namanya? Ilmu mantik ya. Itu istilah al-wajibil wujud. Sesuatu wujud yang pasti ada, pasti wujud. Nah, ini argumen yang kedua. Tuhan itu harus berwujud, Tuhan itu harus ada. Nah, kita sering dengar ini, bahwa Allah itu ismud dzatil wajibil wujud, Tuhan itu harus ada. Nah, maksudnya keberadaannya merupakan suatu keniscayaan dari seluruh keberadaan hal lain yang sudah ada di alam ini. Jadi harus ada, Tuhan itu harus ada sebagai konsekuensi apa? Karena alam semesta ini ada. Jadi harus ada wujud sehingga bisa mewujudkan yang sudah ada ini. Jadi harus wajib ada, tidak bisa tidak ada. Tuhan, selain Tuhan itu bisa atau dikenal dengan mumkinul wujud. Tidak harus ada. Tidak harus ada. Ya, kita ini nggak harus ada. Pohon itu tidak harus ada. Itu dikenal dengan mumkinul wujud. Tidak harus ada. Bisa ada, bisa tidak. Itu mumkinul wujud. Tapi Tuhan itu harus wujud. Saya tidak menyebut Allah dulu ya, karena ini kita belajar tentang konsep Tuhan. Allah itu nanti. Allah itu nanti. Makanya di Al-Quran itu yang pertama turun yang saya bacakan tadi. Dia menyebutkan Tuhan dulu. Rob gitu. Rob. Lalu nanti setelah beberapa waktu Allah mengenalkan dirinya. Rob itu adalah Allah gitu. Nah, jadi kembali selain Tuhan itu mumkinul wujud. Tidak harus ada. Tidak harus ada. Nah, meski sama-sama ada, pada hakikatnya keberadaan keduanya adalah jauh berbeda. Jadi kenapa kok Tuhan itu harus wujud? Kita kenal wujud kidam bako itu. Kenapa kok harus wujud? Sebagai konsekuensi kan kita tahu kan bahwa pohon itu sudah ada, matahari sudah ada kan gitu. Sebagai konsekuensi dari alam semesta ini, adanya alam semesta ini, bahwa alam semesta ini pasti tidak tercipta dengan sendirinya, makanya dia harus wujud. Makanya dia harus wujud, maksudnya Tuhan itu loh harus wujud gitu. Gak mungkin dia tercipta dengan sendirinya. Itu gak masuk akal begitu loh, gak masuk akal kalau tercipta dengan sendirinya. Nah itu argumen wajibul wujud, wujud yang pasti harus berwujud. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga ya, yaitu alasan
bahwa Tuhan itu adalah tentang karakter kehidupan. Karakter kehidupan. Misalnya begini. Api itu karakternya apa? Panas, kan begitu. Air karakternya dingin. Batu karakternya keras. Gelombang karakternya merambat. Nah, karakter-karakter itu nanti saling melengkapi sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Ya, membentuk suatu sistem kehidupan. Nah, matahari yang memancarkan sinarnya dan panasnya, kemudian bumi yang begini ada jaraknya dari matahari sehingga timbullah kehidupan yang bisa hidup aman di sini. Jadi nggak terlalu dekat sehingga terbakar atau terlalu jauh akhirnya beku. Nah, ini karakter-karakter kehidupan itu. Nah, yang seperti ini pasti ada yang mengatur. Nah, pasti ada yang mengatur atau ada aktornya di balik sistem ini. Nah, pasti itu. Nggak mungkin mereka mengatur dirinya sendiri, itu nggak mungkin, pasti ada aktornya. Ada aktor yang mengatur itu. Nah, kalau aktor itu boleh disebut sebagai Tuhan, maka berarti dia atau Tuhan itu ada, kan begitu konsekuensinya ya. Kalau aktor yang mengatur kehidupan kita siang dan malam teratur, matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, nggak sakarpe matahari sendiri, wanda aku mau terbit dari selatan, aku mau terbit dari barat, kan nggak begitu. Nah, selalu teratur, pasti ada yang mengatur itu. Nah, kalau yang mengatur itu boleh disebut sebagai Tuhan, artinya apa? Artinya Tuhan itu ada. Nah, atau yang terakhir ini argumen bodoh-bodohannya, argumennya orang desa. Dulu Imam Al-Asy'ari itu kan sebagai pakar teologi ya, pakar filsafat Islam atau sebagai tokoh akidah ya di dalam Islam. Kalau orang bodoh dikasih teori-teori yang seperti ini nggak nyambung kan. Nah, mereka ingin tahu, beliau ingin tahu, dia pergi ke pedesaan yang tidak tahu teori-teori yang rumit-rumit itu, tanya, bima arafta rabbaka, bagaimana kamu kenal Tuhanmu itu, bagaimana kalian itu mengenal Tuhan kalian, caranya gimana? Maka si petani ini menjadi marah kan, mengatakan begini, al-ba'ratu yadullu 'alal ba'ir. Nah, bahwa kotoran sapi, kotoran onta, kotoran sapi gitu, yang ada di sini di depan dia waktu itu, kotoran sapi ini menunjukkan bahwa ada sapinya. Nah, nggak mungkin kotoran itu terjadi dengan sendirinya, kan enggak kan? Celetong itu loh, celetongnya sapi ada di depan rumah misalkan. Itu menunjukkan kalau ada sapinya. Nah, itu teori bodoh-bodohan, teori bagi orang yang nggak mengenal namanya pendidikan lah. Kotoran sapi itu menunjukkan bahwa ini ada pemiliknya gitu loh, ada sapinya maksudnya. Meskipun apa? Meskipun sapi ini gak ono nang kene, pasti itu ada sapinya. Semua orang pasti yakin sapinya pasti ada. Gak mungkin tiba-tiba jatuh dari langit, kan gak mungkin. Gitu. Atau katanya di sini ada bekas tapak kaki. Ini pasti ada orangnya yang sedang lewat tadi, kan gitu. Gak mungkin tapak kaki itu terjadi dengan sendirinya, pasti ada pemiliknya. Nah, artinya alam semesta ini juga begitu. Gak mungkin ini semua ini tiba-tiba ada dengan sendirinya tanpa ada yang memiliki, tanpa ada yang membuat. Nah, begitu. Ini sebetulnya banyak teori-teori logika itu untuk membuktikan keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, itu banyak sebetulnya. Tapi teori-teori itu juga bisa dibantah karena ini apa? Hanya dalil-dalil logika yang nggak bisa dibantah itu kalau sudah berasal dari wahyu, yang nggak berasal dari wahyu. Dulu waktu zamannya Imam Hanafi, Abu Hanifah, itu ada seorang raja, penguasa, tapi dia ateis. Penguasa, kalau sekarang presiden lah, presiden tapi ateis gitu, tidak percaya adanya Tuhan. Sampai
para ulama yang dia tanya, yang dia datangkan ke istananya, dalam tanda kutip itu menyerah, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya dia bertanya, apakah Tuhan itu ada? Yang kedua, kalau ada, dia itu ada di mana? Tempatnya di mana? Yang ketiga, kalau dia itu ada, terus sebelum dia ada itu ada apa gitu? Atau sesudahnya nanti, sesudah Tuhan itu ada apa? Kemudian ada lagi pertanyaannya yang keempat, kalau Tuhan itu ada, sekarang dia lagi ngapain? Itu pertanyaannya. Jadi semua ulama waktu itu nggak bisa jawab itu. Sampai ada satu ulama yang tertinggal namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini gurunya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu nama aslinya Nu'man bin Sabit ya kalau nggak salah. Pokoknya Abu Hanifah lah. Nah, gurunya namanya Syekh Hamad. Di dalam Fathul Majid dikatakan bahwa raja atau presiden ateis ini, penguasa ateis ini ngomong kepada para rakyatnya, ngomong kepada para pejabatnya, apakah masih ada ulama yang tersisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini? Oh, masih ada. Siapa itu? Namanya Syekh Hamad. Masih tersisa satu. Nah, kemudian sang raja ini ngomong, ya udah kalau gitu datangi dia, suruh datang ke istana saya. Nah, kemudian para pejabatnya mendatangi Syekh Hamad agar dia bisa datang ke istana sang raja ini. Syekh Hamad meminta waktu 1 hari. Karena apa? Karena Syekh Hamad tahu semua ulama pada zamannya sudah bertukuk lutut di hadapan raja ini. Besoknya sebelum dia berangkat, pagi-pagi dia mendatangi Nu'man atau Abu Hanifah ini, murid kesayangannya, untuk diajak ke istana raja ini. Maka Imam Abu Hanifah yang masih remaja ini ngomong, yang masih santrinya ngomong ke gurunya, ya Syekh, ada apa kok Syekh kok nampaknya gelisah? Bagaimana enggak gelisah? Saya diundang oleh raja ateis ini ke istananya. Nah, saya tahu maksudnya dia mau bertanya kepada saya tentang Allah. Saya tadi malam itu bermimpi seperti ini, kata gurunya Abu Hanifah. Dia bermimpi kalau ada sebuah rumah yang sangat luas, di dalam rumah itu ada pohon-pohon yang banyak buahnya. Kemudian tiba-tiba dari pojok rumah yang sangat luas itu muncul seekor babi yang memakan semua buah dan tersisa tangkainya. Hanya sampai tersisa tangkai dari pohon buah itu. Nah, kemudian tiba-tiba muncul seekor singa yang memangsa babi itu. Nah, setelah bercerita seperti itu, Syekh Hamad ini bercerita kepada imam santrinya yang bernama Nu'man atau Abu Hanifah ini. Maka Abu Hanifah mengatakan kepada gurunya, ya Syekh, saya boleh nggak untuk menafsirkan mimpi Anda? Sampai mana tadi? Tentang mimpi ya. Bolehkah saya menafsirkan mimpi Anda? Kata Abu Hanifah. Insya Allah saya diberi kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan mimpi. Izinkan saya untuk menafsirkan mimpi. Silahkan anakku tafsirkan mimpi saya. Rumah yang luas itu adalah Islam, kata Abu Hanifah yang masih remaja itu. Pohon atau buah-buahan itu adalah para ulama yang ada pada masa itu, yang sudah ditaklukkan oleh raja ateis ini. Ya. Tangkai yang tersisa itu adalah Anda, kata Abu Hanifah. Maksudnya Syekh Hamad, gurunya Abu Hanifah. Kemudian babi yang makan buah-buah itu adalah raja ateis yang menaklukkan semua ulama tadi. Nah, singa yang memangsa babi itu adalah
saya sendiri, kata Abu Hanifah. Mendengar itu, Syekh Ahmad merasa senang. Izinkan saya, guruku, untuk menyertai Anda menghadap sang raja ini. Maka Syekh Ahmad ini merasa tambah senang karena murid kesayangannya Imam Hanafi ini mau ikut menyertainya. Maka datanglah dia kepada istana raja, sudah banyak hadirin yang menunggu waktu itu. Sang raja ini kemudian mengatakan, mana itu ulama yang masih ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, kata sang raja. Maka semuanya menjadi terdiam karena itu penguasa kan. Semuanya terdiam termasuk Syekh Ahmad ini. Semua suasana menjadi hening. Maka remaja yang pinter ini atau Abu Hanifah ini tiba-tiba nyeletuk begini. Apa-apaan ini? Saya yang akan menjawab pertanyaan Anda, kata Imam Hanafi, kata anak kecil itu. Maka sang raja ini ngomong, siapa kamu? Sek cilik wani-wani nih gitu loh. Ulama-ulama yang terkenal aja gak berani, malah kamu yang mau menjawab pertanyaan saya. Insya Allah saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, kalau begitu jawab pertanyaan saya. Yang pertama, apakah Allah itu ada? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kalau Allah itu ada, tempatnya di mana? Maka Abu Hanifah menjawab, Allah itu tidak bertempat dan tidak membutuhkan tempat, kata Abu Hanifah. Kemudian sang raja itu bertanya lagi, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tapi tidak bertempat? Maka Imam Hanafi menjawab lagi, jawabannya ada di badanmu sendiri. Wahai raja, apakah Anda yakin bahwa Anda ada ruhnya? Maka sang raja, tentu saja ada. Nah, kalau begitu, roh Anda itu ada di mana? Di kepala Anda, di telinga Anda, di kaki Anda, atau di tangan Anda? Maka sang raja kebingungan, terdiam. Ada di mana ini roh? Nah, kemudian Imam Hanafi ini karena belum puas dengan logikanya, dia meminta segelas susu. Nah, segelas susu dihadirkan di hadapan para hadirin banyak waktu itu. Wahai sang raja, apakah di segelas susu ini ada lemaknya? Ya pasti ada lah lemaknya. Nah, saya tanya, lemaknya ada di mana? Ada di atas, di samping, di bawah? Bingung lagi sang raja ini. Nah, ketika sang raja itu terdiam, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, begitu pula Allah. Nah, jawabannya begitu pula Tuhan gitu. Dia terdiam dengan jawaban Imam Abu Hanifah. Kemudian sang raja ini belum puas, tanya lagi. Kalau begitu, apa yang ada sebelum Tuhan dan sesudah Tuhan? Nah, sebelum Tuhan itu ada apa? Sesudah Tuhan, nanti kalau Tuhan sudah tidak ada apa gitu. Maka Imam Abu Hanifah menjawab lagi, jawabannya ada juga di badanmu sendiri. Coba lihat tangan Anda. Apa yang ada sebelum ibu jarimu dan apa yang ada setelah jari kelingkingmu? Ya nggak ada apa-apa. Nah, begitu pula tentang Tuhan itu. Maka sang raja ini menjadi terdiam. Nah, pertanyaan kalah gitu loh, kalah debat. Kemudian yang terakhir bertanya lagi. Oke, kalau begitu, kalau Tuhan itu memang ada, sekarang Tuhan itu lagi ngapain? Kata sang raja ateis ini. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, mestinya yang menjawab itu ada di situ. Mestinya yang menjawab itu ada di situ dan yang bertanya ada di sini, katanya Imam Abu Hanifah. Maksudnya apa? Kan iya kan? Yang bertanya itu mestinya di bawah kan? Dan yang menjawab ada di kursi kan begitu, di kursi guru itu.
maksudnya Imam Hanafi, mestinya sang raja itu di tempat saya dan saya ada di tempat Anda gitu. Wah, itu tambah jengkel itu Raja Atesnya karena dia disuruh turun dari singgasananya, ya kan? Nah, akhirnya apa? Karena dia penasaran, maka baik kalau gitu. Akhirnya sang raja itu turun di tempatnya Imam Abu Hanifah duduk, dan Imam Abu Hanifah naik, yang masih kecil itu, yang masih remaja, naik ke singgasana sang raja. Sudah, jangan lama-lama. Tuhan kalau emang ada sekarang lagi ngapain? Baik, Tuhan itu sekarang lagi menurunkan Anda dari singgasananya, gitu. Itu jawaban Imam Abu Hanifah. Maka terkenallah perdebatan itu untuk mengalahkan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu logika saja ya. Dari logika itu masih bisa, kadang-kadang masih bisa ada yang membantah ya. Demikian sebelum kita akhiri tentang bahwa Tuhan itu bersifat wujud, atau membuktikan bahwa Tuhan itu ada, atau membuktikan keberadaan Tuhan ini, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini? Mungkin? Jadi kalau mau menjelaskan ke orang, jangan langsung Allah ya, nggak akan percaya. Oh, si Allah itu siapa kan gitu. Allah itu baru dikenal di dalam Islam. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, dia satu-satunya. Gitu. Jelas saya kira, kan ada yang membantah mungkin teori-teori ini. Atau mungkin, ya gimana Pak Banggi? Oh ya, itu tentang bacaan ya. Jadi di apa namanya? Kalau di riwayat kita, kalau di mushaf kita kan ada tandanya itu, ada sin kecil ya. Betul ya, ada semua ya. Ada sin kecil ya. Ada yang nggak ada yang nggak ada sinnya. Ada semua ya. Nah itu maksudnya boleh memilih. Boleh memilih. Jadi bisa short, bisa sin. Ya. Tapi seingat saya dalam riwayat Imam Hafiz itu tetap dibaca dengan short. Ya, tapi di dalam Thoriq At-Thayyibah itu boleh memilih kedua-duanya. Monggo mau baca pakai sin atau mau pakai short ya. Itu tentang bacaan ya. Ya, jelas Pak Panggi ya? Nah, ya. Ada yang lain mungkin? Oke, monggo. Memang betul itu. Jadi Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan. Dalam artian Al-Quran itu bukan hanya untuk tahu debat ya. Debat yang bukan debat-debat dalam arti yang positif, tapi debat-debat kayak di TV-TV dulu. Nah, jadi nggak mau kalah itu namanya debat itu. Maksudnya debat yang semacam itu yang tidak diperbolehkan. Bukan debat-debat yang untuk mencari kebenaran ya, tapi debat-debat yang debat apa namanya itu ya? Istilahnya ya pokoknya debat semacam itulah. Itu tidak dibolehkan. Al-Quran itu tidak untuk seperti itu, tapi untuk dilaksanakan. Tapi kalau hanya untuk memahami Al-Quran memakai akal maksudnya, untuk memahami itu kan mau pakai apa kalau nggak pakai akal, betul lah. Jadi itu boleh. Jadi mengakalkan Al-Quran itu boleh. Tapi tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu bisa diakalkan. Misalnya apa? Misalnya begini. Allah itu di sepertiga malam yang akhir, itu turun ke langit dunia. Oleh karena itu kamu berdoalah. Ada kan yang seperti itu kan? Maksudnya Allah turun ke langit dunia itu bagaimana? Berarti Allah itu banyak. Ketika di Jawa Timur sepertiga malam yang akhir, berarti di Sumatera sana belum kan, masih tengah malam kan gitu. Atau di Mekah mungkin masih maghrib ya, atau masih belum sepertiga malam yang akhir kan. Nah, berarti di Mekah belum turun itu Allah. Atau begini, ada di Al-Quran itu begini. Wa huwa ma'akum
ainama kuntum. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu Tuhan itu. Itu ada di Al-Quran. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu gimana itu menjelaskannya itu? Kalau begitu Allah itu banyak, Tuhan itu banyak kan gitu. Nah, ada yang bersama Pak Nanda, ada yang bersama Pak Panggi, ada yang bersama Pak Ator. Berarti Tuhan itu banyak dong kalau gitu. Nah, nggak bisa diakal-akalkan begitu. Itu namanya ayat mutasyabihat. Bukan tidak masuk akal maksudnya, tapi akal kita lah yang tidak nyampe memahami ayat itu. Makanya disebut dengan ayat mutasyabihat. Atau begini, ada ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas ars. Allah itu duduk di atas ars. Allah itu bersinggasana di atas ars. Ada itu ayatnya. Nah, terus kita bayangkan bahwa Allah duduk-duduk di sana. Tidak bisa begitu. Jadi ini nggak akan nyampe kita untuk memikirkan ayat itu. Cuma ayat itu ada, tapi tidak bisa diakal-akalkan semua Al-Quran itu. Itu namanya ayat mutasyabihat. Kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada ayat yang muhkam, yang muhkamat, kan begitu di Al-Imran. Apa ayat yang muhkamat tentang ini? Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, kalau kita bayangkan Allah itu duduk, berarti sama dong dengan makhluk kan begitu. Tidak mukhalafatul lil hawadisi. Kalau Allah itu tangan Allah, berarti punya tangan kayak kita. Jangan dibayangkan begitu. Ya, kembalikan kepada laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu aja. Jadi kalau Al-Quran dipahami dengan akal memang ya harus dipahami dengan mau dipahami dengan apa lagi ya, tapi akalnya bukan untuk ditafsirkan sendiri, tapi untuk dipahami. Beda, menafsirkan dengan memahami itu beda. Makanya apa? Kewajiban-kewajiban dalam Islam itu kan syaratnya apa? Akil kan, bagi orang yang mukallaf, bagi orang yang balik, bagi orang yang berakal kan begitu. Sholat misalnya, syaratnya kan berakal. Sholat itu wajib bagi siapa? Bagi yang berakal. Bagi orang gila wajib nggak sholat? Nggak wajib kan? Bagi anak-anak belum balik akalnya belum nyampe, nggak wajib juga. Kan begitu. Sholat itu atau kewajiban dalam Islam itu hanya wajib bagi yang berakal. Ya, bagi yang pokoknya akalnya nggak normal lah. Iya, nggak wajib, nggak dimintai pertanggungjawaban nanti. Gitu. Ya, gimana Pak Panggi? Jadi bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami gitu. Itu kalau Al-Quran ya. Kalau memperdebatkan yang nyata-nyata sudah benar ya. Ini kebenarannya al-haq ya. Kebenarannya mutlak itu kalau wahyu. Tidak, kita dituntut hanya memahami saja. Ya, tapi tetap harus dipahami dengan akal, ya, kelogisan. Ya. Meskipun di Al-Quran itu ada yang tidak logis, bukan berarti Al-Qurannya yang nggak benar. Tapi akal kita aja nggak nyampe itu. Ada lagi mungkin? Ada yang masih ragu bahwa Tuhan itu nggak ada? Maksudnya ada yang masih ragu bahwa Tuhan itu ada gitu? Ada masih ragu? Enggak kan? Semuanya yakin gitu loh. Maksud saya yakinnya itu jangan pokoknya melu-melu. Bahwa yakin dengan akal kita itu yang paham kalau Tuhan itu ada gitu loh. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Ya, sebagaimana yang saya tulis di WA itu, kalau begitu bisa nggak? Tuhan itu kan maha kuasa ya, maha menciptakan, maha kuasa. Kalau begitu, bisakah Tuhan itu menciptakan Tuhan lagi? Kan dia maha kuasa kan? Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Ini akal juga. Gimana? Ada yang bisa jawab itu? Kan kita harus didoktrin. Saya katakan didoktrin ya. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha menciptakan, Tuhan itu maha mengetahui dan lain-lain. Nah, sekarang Tuhan itu maha menciptakan, nggak bisa diingkari itu. Kita harus yakin. Cuma harus juga logis gitu, karena itu ketuhanan. Kalau enggak nanti kita lemah imannya gitu. Kalau nggak paham ini. Kalau Tuhan itu maha menciptakan,
bisakah dia menciptakan Tuhan lagi? Dia kan maha mencipta, ya sudah. Kalau begitu saya menciptakan Tuhan lagi. Kalau nggak ada yang mau menjawab, begini jawabannya. Sebetulnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berkualitas rendah. Pertanyaan orang-orang yang berintelektual rendah atau IQ-nya rendah. Ya, itu pertanyaannya orang-orang ateis itu. Orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi bagaimana dia membuat pertanyaan-pertanyaan supaya orang itu ragu dengan Tuhan. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Bisa enggak? Kalau Tuhan itu nggak bisa, ya berarti nggak maha pencipta dong, kan gitu. Nah, atau begini, Tuhan, atau bisakah menciptakan Tuhan yang lebih hebat dari dia? Nah, kalau dia bisa menciptakan yang lebih hebat daripada dirinya, berarti dia nggak maha kuasa dong, gitu. Ada yang lebih berkuasa kan? Nah, itu bingung kan itu. Nah, ini pertanyaannya berkualitas rendah tapi membingungkan. Jadi gimana ya? Tuhan menciptakan Tuhan. Begini rendahnya itu karena paradok itu loh. Karena paradok pertanyaan ini. Paradok itu apa? Bertentangan logikanya, nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya di mana? Tuhan menciptakan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Tuhan menciptakan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan Tuhan, berarti yang diciptakan itu otomatis bukan Tuhan kan? Kan diciptakan kan? Kan begitu? Kan diciptakan. Kalau diciptakan itu namanya makhluk. Kan gitu. Kalau apapun yang diciptakan namanya makhluk. Kalau yang menciptakan itu namanya kholik, kan begitu. Kalau ada Tuhan yang menciptakan Tuhan itu namanya bodoh namanya. Kan begitu. Iya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi Tuhan menciptakan Tuhan. Nah, begitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan. Nggak nyambung, maksudnya pertanyaan itu nggak nyambung gitu. Kalau Allah itu Maha Pencipta, bisakah dia menciptakan sebuah batu yang besar, saking besarnya sampai dia nggak mampu angkat ciptaannya itu? Nah, ini sama juga paradok ini, pertanyaan bodoh ini kayak gini. Pertanyaannya berkualitas rendah, tapi kadang-kadang kita bingung jawabnya. Kalau dia gak bisa menciptakan, nah berarti kan dia gak maha pencipta dong, kan gitu. Nah kemudian kalau dia gak bisa angkat batu itu, kan berarti dia gak maha kuat, kan begitu. Nah ini gak nyambung, pertanyaan itu gak nyambung. Kalau namanya Tuhan, kan kalau nyambung dia pasti kuat, kan begitu. Pasti mengangkat itu pasti kuat, kan begitu. Jadi gak nyambung gitu loh. Pertanyaan yang pertama sama kedua. Gini, gak nyambungnya kayak begini loh. Kalau ada kita berjalan di pertigaan, maksudnya tadi itu kan ada dua pernyataan kan. Pernyataan pertama Tuhan, pernyataan kedua itu makhluk. Cuman gak nyambung antara pertanyaan pertama sama yang kedua. Kayak gini, di suatu persimpangan ada belok kiri, belok kanan. Terserah kita kan, mau belok kiri sebebas-bebas kita kan, mau belok kanan sebebas-bebas kita kan. Nah terus ada yang bertanya begini, bisakah Anda melakukan belok kiri sekaligus belok kanan dalam waktu bersamaan? Paham ya maksudnya ya? Ini jadi paradok itu kayak gitu, atau gini dalam pernyataan sehari-hari aja. Mari kita ini boikot elit global, kita demo sama-sama boikot produknya elit global. Gimana kita WA seluruh teman-teman kita agar berdemo? Gimana mau boikot elit global? Pakai WA. Lah WA-nya punya elit global. Iya kan? HP-nya diproduksi dari pabrik besar-besar yang punyanya elit global. Iya kan? Terus habis itu kita tinggal di rumah yang kusennya atau gentengnya produksi pabrik besar-besar punyanya elit global. Terus kita beli dengan uangnya punya elit global. Iya kan? Terus habis itu kita makan atau minum susu diproduksi besar-besar punyanya elit global juga.
Kalau di sini apa yang terkenalnya punyanya naga-naga itu katanya kan. Nah, gimana kita mau memboikot elit global tapi di saat yang bersamaan kita memakmurkannya. Jadi paradok itu pernyataan itu berlawanan gitu loh, gak sinkron dengan pernyataannya. Itu yang dimaksud kabura maktan indallahiyah antaqulu ma la taf'alun. Dia berkata tapi berlawanan dengan perkataannya. Mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan yang dia katakan. Ayo boikot, tapi dia sendiri memakmurkan elit global lah gimana? Atau begini. Negara kita ini negara demokrasi yang menjamin kebebasan individu. Barang siapa yang berlawanan dengan kita, maka akan menjadi lawan kita. Nah, kan berlawanan itu antara dua pernyataan. Katanya kebebasan individu, tapi barang siapa yang berlawanan akan menjadi lawan kita, ya kan? Berarti kan gak bebas berarti kan? Jadi itu namanya paradok itu gitu. Pernyataan pertama bertentangan dengan pernyataan yang lain. Nah, sama dengan apa? Tuhan menciptakan Tuhan itu berlawanan. Tuhan menciptakan Tuhan loh. Berlawanan, bukan pertanyaannya yang salah gitu loh. Pertanyaannya itu loh yang salah. Gimana mau bisa jawab? Kalau gampangannya begini. Di sekolah itu ditanya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik A 12, B 10, C 3 loh. Maka orang yang mengerti matematika gimana? Ya nggak jawab ya kan? Nggak jawab kan? 1 tambah 1 sama dengan 3. Pilihannya itu loh, pilihannya ABC itu nggak ada yang bener. Itu namanya paradok itu namanya. Nggak nyambung. Itu tentang apa namanya? Pertanyaan yang sering kita dengar. Sebelum diakhiri lama ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada yang masih ragu? Ya, gimana Pak Budi? Gimana Pak? Suaranya kersek. Ayatnya gimana Pak Budi? Ya gimana? Terjemahnya ada dibaca gimana? Iya. Ya itulah. Makanya Allah itu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir kan, atau wa huwa ala bikulli syai'in alim kan itu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Gimana menjelaskan ini? Jelas, ini adalah merupakan konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Bahwa dialah yang maha awal. Al-awwal itu maha awal. Artinya apa? Tidak ada yang mendahuluinya. Ini paling awal. Jadi kalau kita bertanya, sebelum Allah itu ada apa? Nah, dia gak paham konsep Tuhan. Kalau bertanya begitu. Itu bodoh lagi pertanyaan gitu. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Tuhan? Kok bisa dia maha kuasa? Kok dia maha pencipta? Nah ini nggak nyambung pertanyaannya, sama dengan tadi itu. Nah, makanya dinyatakan dalam Al-Quran, dialah yang paling awal. Al-awwal. Maha awal. Tidak ada yang mendahulunya. Sebelum Allah ada apa ya? Ya tidak ada. Ya pokoknya dialah yang paling awal. Dan dialah yang paling akhir. Artinya dia bisa dikatakan juga dengan tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya gitu. Maha awal dan maha akhir. Atau bisa dikatakan begitu. Atau bahasa kita itu tak terbatas. Kayak begini itu loh. Kayak lalu matematika 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu berapa itu? 1 bagi 0 berapa? 1 dibagi 0 berapa? Ayo. 1 dibagi 0 berapa? Tak terhingga. Ada yang 0, ada tak terhingga. Kalau kita belajar di matematika, jawabannya tak terhingga. Ya, tak terhingga apa gitu loh? Tak terhingga itu apa? Itu sebetulnya malu mau menjawab, tidak bisa gitu loh maksudnya. Nggak tahu maksudnya 1 bagi 0, 1 dibagi sesuatu yang sebetulnya nggak ada gitu. 1 bagi 0 tuh orang matematik itu nggak tahu jawabannya sebetulnya. Makanya disebut
tak terhingga itu. Ya, makanya disebut tak terhingga. Sebetulnya nol itu juga angka yang meragukan sebetulnya, nol itu. Gak jelas juga matematika itu. Ya, sama dengan al-awwal. Al-awwal itu ya ini yang dimaksud enggak tahu gitu loh. Al-awwal itu maha, pokoknya dia yang paling awal. Ya kapan awalnya? Enggak tahu, pokoknya paling awal. Ya gitu, enggak tahu. Atau awalnya tak terhingga kalau bahasa orang matematika. Ya, dia yang paling akhir. Ya kapan akhirnya? Setelah semuanya apa berakhirnya Allah itu kapan? Ya nggak tahu, ya pokoknya dia paling akhir, gak ada akhirnya, atau akhirnya tak terbatas. Ya, atau maha akhir kalau kita terjemahkan itu, atau al-akhir, al-awwalu wal akhir, ya. Wal zahir wal batin. Allah itu maha zahir, maha batin. Gimana ini menjelaskannya ini kan? Al-zahir, dia zahir sekaligus dia batin. Inilah Tuhan gitu. Dia katanya nggak terlihat, tapi dia zahir. Ya, maha zahir. Saking maha zahirnya dia sampai kita itu nggak tahu. Itu loh. Saking zahirnya kita itu nggak tahu. Ada istilah gajah di pelupuk mata. Ya, gajah di pelupuk mata itu. Itu ada gajah depan, mana nggak ada itu. Kita nggak di pelupuk mata gini loh. Nah, ditutup gini nggak ada gajah gitu. Gajahnya nempel di mata kita ya nggak kelihatan. Sampai atau di ayat yang lain, atau di keterangan yang lain bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dalam pemahaman yang logis bahwa jangankan Allah yang maha dekat dengan kita, fa inni qarib, maha dekat, ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku ini sangat dekat. Saking dekatnya sampai kita itu nggak tahu. Maksudnya begini, logikanya begini. Siapa yang bisa melihat leher kita? Lihat lehernya sendiri. Siapa ayo yang bisa melihat lehernya sendiri? Enggak usah pakai kaca, jangan pakai kaca, pakai cermin ya mestilah. Maksudnya melihat lehernya sendiri, ayo lihatan lehernya. Bisa kelihatan lehernya sendiri? Enggak bisa. Jangankan melihat Allah, melihat leher kita sendiri aja enggak bisa. Begitu. Ya, makanya itulah yang disebut dengan istilah maha itu. Maha zahir, maha batin. Apalagi batin. Ya. Kira-kira itu Pak Budi. Bagaimana? Ada yang masih mengganjal. Oh, insya Allah Pak Budi kalau udah minggu depan tafsir dulu, satu paket. Ya, dan tetap tafsir dulu Pak Budi, tetap pakai paket. Oh ya mungkin sama istri mungkin Pak. Nanti kalau saya ngerangkum. Iya insya Allah Pak Budi. Nah, ini iya, insya Allah Pak Budi, biar dirangkum nanti poin-poinnya ya. Ya insya Allah nanti diusahakan. Biasanya istri itu yang ngerangkum. Itu. Iya sama-sama. Jadi minggu depan tetap tafsir sebagaimana biasanya. Insya Allah setelah pakai tafsir kita lanjut ma'rifatullah lagi tentang ini sifat keberadaan Tuhan, tentang sifat yang lain ya, mungkin tentang aspek yang lain, mungkin juga tentang sifat-sifat lagi ya. Ada kidam, ada bako dan lain sebagainya. Ini tauhid masalahnya. Gak ada lagi ya, sudah siang ya ini, sudah sangat lama ini tak pikir. Mudah-mudahan kalau ada lagi monggo. Baik, kalau nggak ada yang mengganjal lagi, mudah-mudahan keimanan kita itu tambah mantap dengan pelajaran ini, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.